Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahu amma ba'du. Yang saya hormati Al-Habib Fahmi bin Hasan Al-Habashi. Alhamdulillah kita malam ini kedatangan tamu Al-Habib Idrus Aidid. Beliau ini jadwalnya padat. Alhamdulillah malam ini bisa mendatangi kita. Semoga lain waktu bisa mendatangi kita lagi. Amin ya rabbal alamin. Suaranya enak. Beliau ini dari Bangkalan. Jadi siapa yang mau mengundang silahkan menghubungi sosmed beliau langsung. Apa namanya, Beb? Idrus Aidid. Instagram yang Idrus Aidid. Ikut saya dia. Jadi nggak pakai Habib depannya ya. Kita ngomong diri sendiri, ngapain kita pakai Habib Idrus Aidid? Enggak ya. Orang ngomong kita Habib ya silahkan monggo. Idrus pakai garis bawah apa enggak? Langsung sambung Idrus Aidid silahkan. Jadi yang mau mengundang beliau nggak target. Alhamdulillah. Insyaallah. Jadi saya ikhlasnya ya 5 juta yang ikhlas lah insyaallah ya. Bersama Al-Habib Bakar bin Ridha Ba'akil insyaallah. Dan kita malam ini pakai Hadrah Syauqul Mustafa insyaallah. Karena Hadrah Mustafa bagi banyak jadwal sekarang ya. Maka diubah ini kalau Hadrah Mustafa-nya nggak bisa, maka kita pakai Syauqul Mustafa 11-12 sama Hadrah Mustafa. Enak, kumpulannya enak. Alhamdulillah. Silakan juga kalau mau mudah menghubungi sosmednya langsung Syauqul pakai underscore Mustafa atau Syauqul Mustafa. Hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah selalu dan senantiasa dirahmati oleh Allah. Sebelum saya menyampaikan tentang sedikit apa yang bisa saya bahas tentang Isra wal Mi'raj, karena kalau dibahas semua Isra wal Mi'raj luar biasa. Tapi di sini saya akan bahas tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, dan keistimewaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra wal Mi'raj. Di sini saya ingin mengumumkan, kemarin kita Majelis Qubbah Al-Habsyi mengadakan ziarah ke Habib Abu Bakar Siddiq, kemudian ke Habib Saleh bin Muhammad Al-Hamid Tanggul 1 hari penuh kemarin. Alhamdulillah ziarahnya nikmat luar biasa. Semua rombongan ingin ziarah lagi insyaallah ya. Makanya Habib Fahmi memberikan masukan bagaimana kalau tahun depan awal Sya'ban kita ziarah Wali Songo. Kita ziarah Wali Songo sampai Jakarta. Jadi bagi siapapun yang ingin ikut silahkan daftar, silahkan nabung mulai sekarang. Nanti biayanya kita nggak ngambil untung ya. Kita ini Majelis Qubbah Al-Habsyi nggak ngambil untung, ingin barokah. Kita ingin barokah para awliya Allah. Jadi kita ingin ada hubungan dengan mereka-mereka para awliya Allah yang kita tambah dengan para wali songo insyaallah. Sehingga kelak di hari kiamat bisa kumpul bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Juga saya umumkan di sini setelah saya ceramah, saya mau langsung jalan. Jadi mohon jangan ada yang berdiri. Majelis akan berlanjut dengan sholawatan. Kita akan mendengarkan sholawatan Habib Idrus Aidid sampai 9:30. Karena kita selesai 9:30, kemudian doa 9:30 akan dipimpin oleh beliau juga Habib Idrus Aidid. Mumpung lagi datang, kita todong langsung sampai saat doanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, kejadian yang hanya bisa dialami oleh Nabi Muhammad. Padahal jumlah Nabi 124.313 diantaranya Rasul, termasuk Nabi Muhammad. Jadi sebelum Nabi Muhammad ada 312 Rasul. Tidak ada yang mampu untuk Isra wal Mi'raj. Tidak memenuhi syarat Isra Mi'raj dengan roh dan jasad, hanya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa istimewa junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perjalanan Isra wal Mi'raj menunjukkan keagungan Allah, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, betapa mampunya Allah melakukan segala sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di malam Isra wal Mi'raj Allah memerintahkan malaikat Jibril. Ini saya ambil riwayat yang satu, karena riwayat yang terkenal buruk yang ditunggangi oleh Nabi Muhammad adalah buruk yang ditunggangi oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Tapi dalam kitab Nushatul Majalis Allah punya banyak buruk. Jibril ambil salah satu buruk. Jibril masuk ke kandang buruk ribuan, semuanya gemuk kecuali satu buruk yang kurus sendiri. Buruk, semua kawanmu gemuk, kenapa kamu kurus sendiri? Wahai Jibril, semenjak aku mendengar kekasih Allah Nabi akhir zaman, manusia yang mulia akan mengalami perjalanan Isra wal Mi'raj dan akan menaiki buruk, semenjak itu aku rindu kepada Nabi akhir zaman. Kerinduanku kepada Nabi akhir zaman membuat aku gak bisa makan, gak bisa tidur selama ribuan tahun. Ribuan tahun gak makan, gak tidur, sehingga kurus tinggal kulit dan tulang saja. Tapi karena makhluk langit yang binasa, maka malaikat Jibril berpendapat inilah satu-satunya buruk yang paling pantas untuk dipilih, karena satu-satunya buruk yang memiliki kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Absyir, terima kabar gembira Isra Mi'raj malam ini, dan aku memilihmu. Bagaimana kerinduan ribuan tahun akan terobati? Kira-kira buruk itu gembira apa bagaimana? Gembira luar biasa. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dari dalam Ahlul-Qiyam mengajak kita juga untuk gembira. Fatrabuhu yahlan mathani fazarul yum. Suruh gembira kita. Torok itu farah, bukan farah. Gembira di atas gembira. Dan banyak orang mengekspresikan cara gembira mereka. Ada yang loncat-loncat, ada yang senyum-senyum, gembira. Nggak ada larangan mengekspresikan gembira, apalagi atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Karena gembira sang buruk ini langsung gemuk seketika. Tadinya kurus kering, langsung gemuk karena gembira. Nah, Allah ketika akan menceritakan tentang Isra, Allah memuji dirinya sendiri. Subhanalladzi, maha suci Allah. Kalau Allah memuji diri sendiri pantas. Kenapa? Allah maha sempurna, gak ada kurangnya sama sekali. Manusia yang paling sempurna Nabi Muhammad gak pernah memuji diri sendiri. Gak pernah. Beliau memuji diri sendiri gak pernah. Kalau beliau menyampaikan aku adalah pemimpin para nabi, itu bukan pujian terhadap diri sendiri, tapi tahaddusan bi ni'matillah, menyampaikan nikmat Allah yang ada pada dirinya. Nah, Allah memuji diri sendiri kita akan tahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, maha suci Allah yang menjalankan hambanya lailan. Lailan itu qit'atun minal lail, bagian dari malam. Kalau semalam penuh Isra wal Mi'raj, niscaya Allah akan mengatakan lailatan, satu malam penuh. Tapi lailan qit'atun minal lail, bagian dari malam. Ini juga ada hadis yang disampaikan oleh Ummu Hani binti Abi Thalib, karena Rasulullah di malam Isra wal Mi'raj beliau menginap di rumahnya Ummu Hani binti Abi Thalib. Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhir isya. Rasulullah salat mengimami kami akhir isya. Akhir isya itu berarti menjelang subuh. Jadi sebelum diwajibkan salat, Rasulullah itu sudah salat. Wa taba'tu millata Ibrahim hanifan. Beliau mengikuti syariat Nabi Allah Ibrahim, dan termasuk syariat Nabi Allah Ibrahim salat 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore atau malam. Malam Isra wal Mi'raj beliau salat 2 rakaat malam mengimami para ahli bait. Jadi sebelum diwajibkan salat, Rasulullah sudah salat. Nah, sekarang sudah wajib salat. Kalau ada orang yang enggak salat, sungguh terlalu. Alhamdulillah. Bahkan dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, man taraka salatan muta'ammidan, barang siapa meninggalkan satu salat dengan sengaja, maktubun bi babi jahannam, namanya tertulis di neraka jahanam, daftar masuk
saya perkiraan meninggalkan sholat 3 tahun, ganti. Ya habis subuh sholat subuh lagi, habis zuhur sholat zuhur lagi. Sekali-sekali saja. Mudah-mudahan dengan kesungguhan itu Allah mengampuni dosanya. Nah, Lailan juga disebutkan dalam Maulid Daibah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma arudduhum minal 'arsy qabla an yabdul farsh." Aku, katanya Allah, mengembalikan Nabi Muhammad dari 'arsy, dari perjalanan Isra wal Mi'raj, masih hangat tempat tidur Nabi Muhammad. Kita kalau tidur, bangun tidur, sambil baca doa bangun tidur, kita pegang bekas tempat tidur kita hangat. Karena kita masih hidup. Ada yang namanya panas tubuh yang berpisah di tempat tidur kita. Kita duduk lama ini aja, coba kita geser sedikit, kita pegang hangat. Tapi nggak lama, nggak sampai semenit. Jadi ini Allah yang mengatakan, aku mengembalikan Nabi Muhammad dari perjalanan Isra wal Mi'raj masih hangat tempat tidur Nabi Muhammad. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj yang hebat luar biasa itu nggak sampai 1 menit. Subhanallah. Pantaskah Allah memuji dirinya sendiri? Subhanallah. Dan sangat pantas. Allah Maha Sempurna, Allah Maha Agung, Allah Maha Mulia. Maka jangan sampai kita berani melanggar yang dilarang oleh Allah. Allah itu selalu mengawasi kita, Allah selalu melihat kita. Ada satu Habib dari Jakarta waktu kita sama-sama haji, ada orang pakai celana di atas lutut, laki-laki. Apa katanya Habib tadi? Nggak malu lah, nggak malu ya sama Allah Subhanahu wa taala. Pakai celana di atas lutut kelihatan Allah. Ini laki-laki pada ditegur begitu. Malu, karena Allah selalu melihat kita. Bagaimana kita bisa meninggalkan taat sedangkan Allah melihat kita? Bagaimana kita bermaksiat pada Allah melihat kita? Dan kemampuan melihat Allah tidak bisa dijangkau dengan akal pikiran manusia. Tidak pernah luput semua perbuatan, semua perkataan, bahkan yang terbersit di hati manusia dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita perbesar rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang menentukan, maka Allah mampu. Jangankan berapa detik, 0 detik saja mampu. Allah mentakdirkan perjalanan Isra wal Mi'raj. Dan kemudian ketika Rasulullah akan melewati Sidratul Muntaha, disebut Sidratul Muntaha daun pohon sidro yang terakhir. Karena disebut muntaha terakhir karena tidak ada yang pernah lolos, tidak ada yang pernah lewat. Bahkan malaikat Jibril yang terbuat dari cahaya nggak bisa lewat. Rasulullah ngajak, ayo Jibril, lewati Siratal Mustaqim, lewati Sidratul Muntaha, ketemu dengan Allah bersama aku. Ya Rasulullah, demi Allah, kalau saya maju selangkah saja melewati Siratal Mustaqim, melewati Sidratul Muntaha, saya akan terbakar dengan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Padahal Jibril terbuat dari cahaya yang hebat malaikat Jibril ini, tapi nggak mampu menghadapi cahaya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad tembus, nggak diperintahkan copot sandal. Nabi Musa bermunajat kepada Allah di bumi, diperintahkan oleh Allah, ikhla'na 'alaika fa innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Karena berada di tempat suci, kita masuk masjid musholla, kita masuk makam, ini copot sandal, bahkan ditarik. Kita masuk wilayah kuburan, itu copot sandal di luar, meskipun tanah. Kita berjalan di atas tanah. Kenapa? Menghormati orang yang sudah meninggal dunia. Ini kadang-kadang ada orang di pemakaman lewat begitu aja. Bahkan kadang-kadang kalau ketika ada penguburan duduk di makam. La ilaha illallah. Ini akhlak. Siapa yang ngajarin ini akhlaknya? Alhamdulillahi mudah. Di Tarim itu kalau ada orang duduk seperti ini kita lewat, duduknya di pinggir jalan, dicopot sandalnya sambil lewat. Menghormati orang masih hidup. Bagaimana kalau orang sudah meninggal? Harus ada. Nah, tapi Nabi masuk ke melewati Sidratul Muntaha tidak diperintahkan oleh Allah copot sandal. Manusia yang mulia, manusia yang istimewa, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bertemu dengan Allah, berbincang-bincang dengan Allah, diwajibkan sholat 50 waktu. Sekarang sholat yang 5 waktu
tentu saja agar sudah ada yang kritik. Nah kalau 50 waktu gimana? Mati orang itu. Agar 50 kali. Baru 5 kali aja sudah kelihatan munafiknya orang itu. Nauzubillahi. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih umat Nabi Muhammad SAW. Mereka para wali-wali Allah ini disebutkan oleh Nabi Abdullah bin Alawi al-Haddad dan juga mengutip hadis Nabi Muhammad SAW. Termasuk salah satu yang menjadikan mereka orang yang dekat dengan Allah karena mereka punya rahmah, punya perasaan sayang kepada semua umat Nabi Muhammad SAW. Ketemu Nabi Musa di langit ke-6, Nabi Musa mengatakan naik minta keringanan. Sebenarnya malu minta keringanan sama Allah. Ada wali santri minta keringanan sama kiai aja malu. Karena dia nggak mampu untuk membiayai pondok atau anak sekolahnya, itu malu. Padahal sesama manusia. Bagaimana dengan Allah dan minta keringanan tentang ibadah? Aslinya malu Nabi Muhammad. Tapi ketika Nabi Musa mengeluarkan kata-kata ummataka la tutiqu dzalik, umatku nggak bakal mampu. Begitu ingat umat, Rasulullah melupakan rasa malu demi umat, rela malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Naik minta keringanan. Ada riwayat ketika naik diringankan 5. Ada riwayat dia naik diringankan 10. Sampai terakhir sudah 5, Nabi Musa tetap bilang naik minta keringanan. 5 masih banyak. Ya Allah, sudah 5. Allah sudah menyampaikan hunna khamsun wa lahunna khamsun. Itu salat 5 waktu pahalanya sama dengan salat 50 waktu. Jadi kalau sudah adzan dilarang, kita bangkit. Ini negara banyak umat Islam. Kalau sudah adzan dilarang, kita jangan diam saja. Jadi kalau perlu sekarang masjid musola nambah toa, ditambah toanya ya, sehingga tambah sakit telinga orang-orang. Kenapa kok adzan harus nyari? Loh, dari asalnya. Makanya ngerti agama jangan separuh-separuh. Goblok jangan viral. Ini sudah goblok viral lagi. Padahal dia pejabat tuh, pejabat kok goblok sih? Apakah ada yang lain yang pintar-pintar di Indonesia ini? La ilaha illallah, pejabatnya goblok, yang pilih jadi pejabat lebih goblok lagi ya. La ilaha illallah. Negeri yang banyak orang pintar, tapi sayang yang di atasnya banyak orang gobloknya. Mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah. Atau cepat berhenti jadi pejabat. Atau cepat mati. Sehingga diganti sama yang lain. Amin ya rabbal alamin. Tahun kedua Hijriah. Jadi setelah 4 tahun diwajibkan sholat, sahabat mulai lambat ke masjid. Maka Rasulullah ngajak rapat. Ayo, ini sahabat mulai lambat ke masjid. Apa perlu panggilan sholat? Ada sahabat yang memberi masukan bagaimana kalau pakai buk gendang yang berdiri, di tengahnya kecil kemudian membesar lagi, gendang. Seperti orang Yahudi memanggil umatnya untuk ibadah. Oh, kita kan niru Yahudi katanya Rasulullah. Bagaimana kalau pakai lonceng seperti Nasara? Oh, kita kan niru Nasara kata Rasulullah. Rapat itu berakhir tanpa ada keputusan. Malamnya seorang sahabat namanya Abdullah bin Zaid ini mimpi. Abdullah bin Zaid mimpi dengar suara Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Sebelum subuh datang kepada Nabi Muhammad, di belakangnya Abdullah bin Zaid ada sahabat besar Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan setelah Abdullah bin Zaid lapor, beliau mengatakan wallahi qad ra'aitu ma ra'a. Demi Allah, saya juga mimpi yang sama. Tapi kedahuluan Abdullah bin Zaid di dalam melaporkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Umar bin Khattab sudah memiliki kemuliaan yang banyak. Oleh karena itu Allah memilih Abdullah bin Zaid ini supaya namanya juga disebut sampai sekarang. Maka Rasulullah mengatakan itu adalah panggilan sholat. Allahu Akbar sampai la ilaha illallah. Alimhu ila Bilal fa innahu anda sautan minka. Ajarkan kepada Bilal karena Bilal suaranya lebih nyaring dari kamu. Jadi azan itu memang harus nyaring, goblok. Nanti mau goblok-goblok. Azan itu harus nyaring, ini dari Nabi Muhammad. Ajarkan kepada Bilal suaranya lebih nyaring dari kamu. Kenapa lebih nyaring?
orang yang jauh. Dan ini manggil orang itu ada lagi yang goblok viral lagi bilang alibat manggil Tuhan. La ilaha illallah, jangan goblok sing viral ini. Alhamdulillah. Nggak pernah hadir majelis Wahab siapa ya? Makanya goblok. Jadi hati-hati belajar jangan sama sosmed, belajar lewat majelis. Hadir di majelis. Dari situlah adzan dikumandangkan oleh Sayyidina Bilal. Ada lagi juga Sayyidina Abdullah bin Umi Maktum meskipun buta karena suaranya juga lebih nyaring. Jadi disebutkan ada 3 muadzin, 3 tukang adzan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir, semua umat Islam diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa melaksanakan segala perintah Allah dengan mudah, bisa pula dengan mudahnya